sudah waktu ya. Narasumber Kristen ya. Menjadi Makasih pencerahan Bang. buat kami. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Teman Kristen yang mau naik ya. Nemenin Mas Bro Admin ini. Jangan begitu dong. Satu-satu dong. Itu kan ada saudara kita capek-capek naik, ingin coba membacakan Bible dinyanyikan oleh Bro Admin dong di sini dong. Bro Admin kan Kristen. Coba Amsal pasal 7 coba. Bro Admin silakan. Coba lanjutlah bro, kalau mau bacakan Bible dengan cara nggak bisa kalau silakan. dilantunkan kayak gitu, nggak bisa. Ayo bacain biasa aja. Ada anak kecil. Nggak bisa kalau dibaca pakai nada-nada kayak baca Quran gitu, nggak bisa Bang, aku Bang. Nggak bisa ya? Bacanya pakai bahasa Indonesia toh. Coba apa kira-kira Pakai bahasa Indonesia biasa. Telah Bagian dari kubentangkan Bible yang paling permadani di atas tempat tidur Milihnya jangan ayat itu toh Kang Chan. Kang Chan, milihnya jangan ayat itu. Ya, gimana? Yang lain toh, yang lain. Sebenarnya gini Kang Chan. Saya mau tahu sebenarnya ini Bang Mas Bro Admin ini kan udah lama banget Mas ya. Keraguan apa sih Mas untuk menerima kebenaran Islam itu? Apa gitu yang nyangkut gitu loh Mas? Soalnya biasa ini kan sampai ini orang baik saya yakin. Biasa orang yang baik itu cepet gitu loh, dijemput hidayah gitu loh. Itu apa alasannya apa Mas Bro? Monggo. Ya mungkin ini aja sih, pilihan aja sih Bang, pilihan ya. Dan memang dalam pandangan atau pendapat saya, tokoh-tokohnya ini memang berbeda. Jadi kalau mau convert, otomatis kita mengimani tokoh yang berbeda begitu loh. Jadi harus sepenuhnya. Makanya saya nggak sepakat kalau ada orang bilang misalnya gara-gara membaca Alkitab dia jadi Muslim, itu sebenarnya keliru. Jadi seperti misalnya nih ada Brahma ya, Brahma kan dewanya agama lain nih, ya seperti Hindu sama Kristen itu begitu juga Kristen dengan Islam. Jadi kalau ini kan pilihan, kamu mau ikut Hindu apa Kristen? Karena ini dua-duanya berbeda walaupun tokohnya mirip-mirip, misalnya ya Hindu sama Kristen misalnya. Ya harus pilih salah satu begitu. Begitu juga dengan Islam. Makanya saya milih Kristen karena kita kan berbeda. Begitu. Oke, ada yang saya mau tanya Mas Bro Admin. Ini kita main akal. Ketika kita memilih yang kita ingin panut ya, panutan kita kan, atau pemimpin kita gitu loh. Bukankah kita harus tahu dulu dia punya biograf ya, kurikulum vitae istilahnya kan? Di situ kan kita bisa tahu bahwa oh ini loh orang yang saya harus anggap panutan gitu. Nah, bagaimana Mas Bro Admin mengimani sesuatu yang notabene nggak tahu asal usulnya gitu loh. Kalau saya sih ya bermain di logika aja. Ketika pemilihan kepala desa kan harus tahu dulu background gitu kan. Oh ini kepala desa ini dari keluarga ini loh. Ini. Nah, dia kan nanti akan menyampaikan sesuatu yang sebagai panduan kita gitu loh. Nah contoh di dalam Bible kan tokoh-tokoh karakter yang ada di dalam itu kan, kalau menurut saya harus tahu dulu ini siapa sih Mas Bro Admin, siapa sih orang baiknya nih. Nah ini kalau saya menurut pandangan saya, tapi menurut pandangan Bro Admin itu bagaimana gitu loh. Nanti dilanjut teman-teman ya, silakan Mas Bro. Iya. Kalau untuk itu ya mula-mula dari cerita sih ya. Saya percaya karena cerita. Misalnya nih Kristen awal ya, mereka berjuang memberitakan tentang bagaimana Kristus bahkan sampai menjadi martir. Walaupun yang kemudian berarti abad-abad berikutnya ternyata dibawa atau ditunggangi dengan kepentingan lain, misalnya politik atau yang lain, tetapi mula-mula itu diberitakan bahkan sampai menjadi martir, rela mati demi memberitakan imannya orang-orang pertama begitu. Dari situlah saya percaya gitu.
Assalamualaikum semua. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam. Kali. Oke. Selamat siang. Tapi aku baru bangun, baru buka, jadi aku nyimak dulu ya, Bang. Iya, oke Bunda ya. Bunda ini Kristen juga ya, teman-teman ya. Oke, Bung Jab, selamat siang. Natali Kristen atau Muslim Mbak Natali? Kristen. Kristen. Oh, jangan bilang salam Bu, nggak boleh Bu. Iya, aku tadi mau Barang tanya. Aku mau tanya Ya, itu mungkin nanti mau boleh nggak belajar, ya? mungkin mau belajar menentukan lidah belajar barangkali boleh. kan. Siap. Ya, mungkin ya. Sekarang Kalau walam bisawab ya. Terkadang ya hidayah itu datang karena suka Rumah saya mengucapkan assalamualaikum assalamualaikum. kalau begitu. Tetangga saya, keluarga saya yang Islam. Oke, kita Kenapa skip aja. assalamualaikum ke saya? Ya, udah. Kita skip aja ya. Bung Jeb, selamat siang Bung Jeb. Ya, selamat siang. Oke, how are you my friend? Apa kabar hari ini Bung Jeb? Baik. Kristen Katolik Bang, Muslim? Saya Kristen. Kenapa ragu-ragu ada Bung temennya. Jeb? Saya Kristen temennya. gitu. Aku dia juga Kristen. ada 3 loh. Nah, iya. Bang Muhammad. Pertanyaan Iya, kalian jadi kan nggak salah. sendiri. Harusnya gini. Kayaknya mulai Kristen oleh Protestan. Gini, Mulai oleh. pertanyaannya salah gini. Harusnya Kristen Protestan atau Kristen Katolik gitu loh. Katolik itu Kristen juga. Oh, sebegitu ya. Soalnya orang Katolik banyak yang nggak mau dikatain Kristen, saya bingung juga ini yang mana. Tapi udah kita skip aja itu ya. Oke, silakan dilanjutkan teman-teman. Saya angkat tema sebenarnya saya angkat tema ini menarik. Jesus adalah agnostos theos, bukan Allah. Tapi mungkin ada topik pembahasan lain teman-teman. Silakan ya. Tadi masalah Bro Admin mungkin dilanjutkan lagi sedikit ya, Bung Jeff ya, Mbak Natali ya. Silakan ditanggapi. Ya, tadi dari apa yang disampaikan Bro Admin, saya sikit aja. Dia mengatakan bahwa dia itu mengingat bahwa kelompok awal, kalau dalam Al-Quran disebut sabikuna awalun, ya, barisan pertama-tama itu melakukan perjuangan sampai jadi martir. Pertanyaan saya, ya kan, sabikuna awalun itu atau kelompok awal itu yang mengajarkan ajaran Jesus itu siapa aja, coba kasih tahu saya. Ya, dimulai dari para murid, Iya, siapa? 12 murid, Yes. 70 murid, sampai paling tokoh utamanya yang paling sering dikenal Paulus. Nah, pertanyaan saya, kapan Paulus jadi muridnya Yesus? Sampai Anda bilang dia itu kelompok awal. Markus jelas mengajarkan Kristen Koptik di Mesir, ya. Nabi-nabi lain mengajarkan seperti Santo Petrus, Simon Petrus itu mengajarkan ajaran Kristus yang awal, Injil Yesus. Pertanyaan saya, ya, pertama-tama, ya, yang mana yang diajarkan Paulus dan dia itu adalah murid Yesus? Kalau ajarannya yang sudah kita terima sekarang, yang sudah dikodek dalam bentuk buku, surat-surat Paulus itu kan pandangan atau ajaran dia tentang Kristus yang dikodek, dan kita sudah mewarisi itu. Nah, ceritanya di luar itu, ya, di luar kodek-kodek itu ada cerita atau tradisi bahwa perjuangan memberitakan Kristus ini sampai mereka menjadi martir. Nah, kisah-kisah itu yang bikin saya jadi percaya, begitu loh. Pertanyaan saya, Yesus sendiri pernah nggak memerintahkan untuk menjadi Kristen di Bible? Ya, berdasarkan sumber Alkitab, pengalaman para murid yang dikodek, yang dibukukan, ya, pengalaman para murid kan dirangkum tuh, ditulis kemudian dibukukan. Di dalam tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, salah satunya. Jadi ya sudah Ya, jelas apakah perintahnya itu semua akan menjadi orang. Kristen? Kristen itu Apakah kan itu salah menjadi satu. Kristen? Ya, Kristen itu kan salah satu sebutan lain Ya, dari sebutan untuk apa? orang-orang yang mengikuti Kristus, toh, pengikut Kristus Ya, atau kenapa jadi muridnya. penyembah Yesus? Disuruh mengikuti Yesus, kenapa jadi menyembah Yesus? Ya, itu kan apa namanya, ya, satu dalam dogmanya memang seperti itu, bahwa kita Dogma mengenal yang mana? Kristus.
Ya dogma Kalau Kristen toh. Yesus menyembah kepada Bapa, Yesus menyembah kepada Allah, Yesus menyembah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa. Kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus padahal disuruh ikut Yesus? Kalau ikut Yesus Nah. berarti mengakui bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa, dan aku utusannya. Kalau mengikut Yesus, kenapa mengikut Yesus tiba-tiba justru menyembah Yesus? Coba. Di sebelah Ya, mananya yang ini- salah itu? Ya, yang salah itu mengatakan bahwa Yesus itu menyembah kepada Bapa, yang dimana dikatakan Bapa adalah Allah, itu yang salah di bagian situ, Bang. Jadi sebenarnya Bukan itu ya. Yang saya tanya di bagian mananya ketika Kristen itu dikatakan pengikut Yesus berubah jadi penyembah Yesus. ya itu sesuai dengan perintah Yesus sendiri kan. Tidak ada seorang Yang pun mana? yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tidak seorang pun bisa menuju istana kecuali jalan dari Medan Merdeka Selatan. Tidak seorang pun bisa menuju ke istana kecuali dia melalui jalan Medan Merdeka Selatan. Maka yang dituju istana atau jalannya? Saat Yesus berkata demikian, murid juga sudah bertanya. Pikiran murid dikiranya jalan itu jalan setapak seperti orang melangkah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jalan dengan bait sama enggak? Pertanyaan saya, di mana penjelasan itu dikatakan? Di ayat mana Bible? Atau narasi itu narasi dari Anda sendiri yang menafsirkannya? Ya enggak Coba, toh. di mana ada Sumbernya narasi dari Alkitab. lanjutan di situ? Saya ingat soalnya, saya ingat di mana ada narasi lanjutan di situ yang menyatakan bahwa ya murid bertanya lagi, ya kan? Jalan yang dimaksud jalan mana? Saya ulangi, tidak ada jalan menuju ke istana melainkan jalan dari Medan Merdeka Selatan. Nah, saya tanya lagi, ya, apakah jalan Medan Merdeka Selatan itu istana? Ada Bang Zuma. Tes. Masih masuk ya suaraku ya. Assalamualaikum, Gurunda, Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Oke, silakan Oh ini dilanjut, cuma lanjut. beneran tau. Lanjut, silakan. Jadi teks. Ya. Oke, agak kenceng mas sedikit Bro Admin. Iya, aku udah paling kenceng aku tahu. Ini ada Bang Suman enak toh. Ada Bang Suman enak toh. Aku langsung ciut nih. Oke, assalamualaikum Kang. Jadi di sini kita Langsung ada ciut nih tiga aku nih. narasumber Kristen. Mudah-mudahan beliau ini semua bisa dijemput lah hidayah diraba dijamah oleh roh-roh kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Topik kali ini mengangkat tentang yang ada di layar dan Jesus adalah agnostos theos, bukan Allah. Tapi nanti akan berlanjut ya, mengalir aja dikit. Ada yang mau tanggapi dulu, Bung Jeff, silakan topiknya. Cuma aku mau nanya Bang Pelopo, boleh nggak? Nanya sama Bro Admin ini, boleh nggak Bang Pelopo? Sedikit aja. Oh iya, silakan. Banyak sekali ya Bang Cep. Jangan, Semua toh. Jangan Ya, aku boleh. toh. Boleh Bro Admin deh ya? Pokoknya hari ini aku kita tahu. babat habis Bro Semua, Admin ini semua. sampai Ya. Ada Bang Suman juga dulu. Bro Admin, karena saya pikir menurut saya ini Bro Admin agak cerdas lah. Ya kan, agak cerdas lah kalau menurut penilaian saya. Jadi makanya saya bertanya sama Bro Admin. Boleh ya? Bro Admin ya? Mau nanya ya? Iya boleh. Ini yang menjadi pertanyaan saya, saudara, apakah Anda ini sebagai orang Kristen yang notabene ajaran Kristen yang terilhami oleh Roh Kudus, ini dari Roh Kudus ya, telah membersihkan beliau Yesus dari kematian di kayu salib, notabene dengan tujuan untuk menghapus dosa Adam sampai kepada pewaris, diwariskan oleh Adam itu kepada keturunan Adam ya. Apakah menurut Anda membersihkan nama Yesus dengan notabene telah menebus dosa setelah mati di atas kayu salib? Gimana Bang Bro? Bang Bro dijelasin, apakah ini bukan fitnahan atas fitnah orang Yahudi kepada Yesus yang telah melempar sumpah kepada Yesus ya? Dengan mengatakan bahwa dengan menuduh Yesus telah wafat di kayu salib, bahkan sesuatu yang mereka anggap sebagai kematian terkutuk, seperti yang tertera di dalam Bible dinyatakan bahwa
Yesus mati terkutuk demi untuk menebus dosa manusia. Silakan Bro Admin, jelasin. Dipaparkan sejelas-jelasnya. Bro Admin. Macet Bro Admin. Macet lagi, aduh. Macet Bro Admin. Ya, Assalamualaikum, Naik. Gimana? Sudah duhur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah di Makassar, Ki? Atau masih di Jakarta? Masih di Dubai, Oh, masih di Dubai. Besok ketemu di Vatikan gitu. Iya, Konsili. Oke. Mbak Natali. Halo. Ya, halo. Iya. Silakan Mbak Natali. Mungkin ada yang kita sharing ringan ya. Karena menurut data ya, setelah kita buka-buka Bible ya, literasi tentang kekristenan ini ternyata ditemukan bahwa Mr. J ini adalah agnostos theos. Ini bagaimana menurut Anda? Silakan. Ya, karena dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia dengan cara dilahirkan, ya dia Allah, Pak. Dia kan firman Allah. Firman theos maksudnya. Dia firman Allah, datang dan keluar dari Bapa. Jadi Allah dalam kekristenan itu ada 3 yang dapat kita kenal, yang dapat kita mengerti, yaitu Bapa, Sang Sumber yang ada di surga yang tidak terlihat dan tidak terdengar, dan Sang Putra, Sang Mesias yang lahir ke bumi, yang tinggal bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus sebagai kekuatan yang merubah setiap hati orang. Kuasalah kalau Roh Kudus itu. Begitu Pak, dan ketiganya itu adalah Esa. Jadi nggak mungkin seorang firman yang sudah jadi manusia bukan Allah atau bukan Tuhan. Begitu, tetapi memang dia mengambil sisi kodrat kelemahan. Dia mengambil sisi kodrat manusia. Begitu Pak. Oh, berarti Jesus ini adalah firman theos, betul? Oke, poinnya udah dapat ya. Silakan, Bung Jeffrey. Saya sudah mengerti, tetapi saya mesti cari kata untuk menyampaikannya. Sebentar ya, yang lain dulu yang jawab. Oke, Bu Natali ya. Bung Jeff, silakan ditanggapi. Yesus adalah agnostos theos, bukan Allah. Silakan. Sepakati dulu, kamu ngerti nggak arti Allah itu? Iya, Karena dijelaskan bagi aja, Kristen Bang. itu Allah itu Dijelaskan bukan aja. nama Tuhan. Bagi kamu Ya, bagaimana? dijelaskan aja, Bang. Nanti saya ngomong panjang lebar, kamu nggak ngerti. Ya, makanya dijelaskan aja, nanti kita bahas. Lanjut. Jangan gegabah Bang, tenang, jangan gegabah. Ya, dipaparkan aja, Bang. Silakan. Iya, jadi bagi Kristen itu Allah itu bukan nama Tuhan seperti teman-teman agama teman-teman ya. Allah itu merupakan sesembahan. Sesembahan itu artinya sang ilahi yang disembah. Nah, kenapa dikatakan Yesus merupakan sang ilahi atau Allah yang disembah itu? Ya karena dia merupakan firman-Nya Bapa itu sendiri. Kalau teman-teman tahu harus belajar, firman itu berasal dari kata logos bahasa Yunani yang artinya kecerdasan atau ilmu. Contoh, teologos itu ilmu tentang Allah. Jadi firman itu merupakan kecerdasannya Allah itu sendiri. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang hanya satu Allah saja yaitu Bapa. Ya, jadi firman itu merupakan kecerdasannya Bapa itu sendiri yang disebut Allah itu sendiri.
Jadi kenapa dikatakan Yesus itu merupakan Allah? Karena Allah itu merupakan hakikat, sama seperti manusia. Contoh manusia ya, kamu Palopo, kamu kan manusia, tentu anakmu juga manusia kan? Nah begitu juga Allah, yaitu Bapa, tentu anaknya juga Allah, begitu. Dan sebelum dia Yesus berinkarnasi, Yesus merupakan Firman. Nah makanya dikatakan Firman itu merupakan hakikat dalam Allah, yaitu merupakan kecerdasannya Bapa itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan hakikat manusia, manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh, namun dia tetap satu. Sama seperti Palopo satu orang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, tetap satu orang. Begitu juga Allah kami yang esa itu, Allah yang satu itu memiliki tubuh, memiliki kecerdasan dan roh. Dan Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia merupakan firman-Nya Allah atau kecerdasannya Allah itu sendiri. Seperti tertulis di Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, firman Allah. Gitu ya. Jadi Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia itu merupakan kecerdasannya Allah Bapa itu sendiri. Lanjut. Oke, baik. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu sudah dapat poinnya ya. Cuman tidak menyinggung tentang apa yang dibahas tentang topik ini ya. Oke, silakan Bang Semua, mungkin ada yang mau ditanggapi. Aku adalah Alfa dan Omega. Kita jangan ke situ dulu karena itu bukan bukan pengakuan Yesus Mesias. Itu pengakuan daripada makhluk halus yang datang ke penulis di Pulau Patmos. Itu bukan pengakuan daripada... Kenapa pecah suara tak? Tabe, kenapa pecah? Pecah ya? Iya. Kencang sekali pecahnya. Kalau gini? Aman. Aman ya? Palopo aman. Oh, mungkin di saya. Cukup. Oke. Insya Allah. Aman. Ya, lanjut. Jadi sekali lagi ini kelemahan saudara kita Kristen, semua yang tertulis mengatasnamakan Yesus berkata, itu ditelan mentah-mentah, dianggap itu perkataan Yesus. Tapi itu adalah tulisan orang yang tidak dikenali. Siapa orang ini, menulis, tahun berapa dia menulis, kok bisa-bisanya dia mengatakan Yesus berkata, aku Alfa dan Omega. Nah, tanpa mereka memahami bahwasanya ucapan yang menggelikan adalah ketika dia mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah pikiran Allah, Yesus itu adalah ide Allah, Yesus itu adalah pikiran. Ini perkataan yang mengada-ngada. Yesus sendiri mengatakan di dalam kitabnya nih, yang tahu hari kiamat adalah Bapa saja. Dia tidak tahu. Mana kecerdasan Bapa yang adalah Yesus? Hanya Bapa yang tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Terus gimana ceritanya dia adalah kecerdasan? Untuk tahu kapan musim buah arak saja dia tidak tahu. Untuk berbuat apa-apa dari dirinya saja dia tidak tahu. Untuk datang menjadi manusia di muka bumi ini saja bukan atas kehendaknya. Jadi ide-ide atau karikatur yang dibangun oleh Kristen itu menggelikan bagi kita yang berakal. Demikian sementara. Masya Allah. Silakan dia. Ya, iya jelas memang. Cuma kamu kalau nggak Memang. ngerti itu belajar. Biar saya jawab ya. Wahyu itu merupakan. Oke, satu-satu. Silakan Bu Natali, ditanggapi dulu. Natali silakan. Iya memang benar itu suatu hal yang luar biasa bagi kami orang Kristen juga kami harus akui itu. Tetapi karena kami sudah menerimanya dari turun-temurun dan memang sudah ada roh yang mengajarkan kepada kami roh kebenaran itu sendiri, ya jadi kami beriman kepada hal yang benar. Begitu ya. Bagi kami juga itu hal yang luar biasa, kok bisa ya Allah pencipta begitu besar kasihnya sehingga dia menggapai kami. Kami yang tidak bisa menggapai dia, akhirnya dia yang menggapai kami. Begitu ceritanya. Jadi seperti di Filipi 2 ayat 6. Dia yang setara, dia firman, dia setara dengan Allah. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, taat bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi dia ini menjadi sang putra yang taat dan
nurut kepada bapaknya. Dia mencerminkan kita, dia menjadi contoh bagi kita. Dia datang sebagai contoh, sebagai figur seorang anak, figur seorang bapak juga. Dia cerminan bapak, dia cerminan sang bapak. Begitu, Pak. Iya, baik. Nah, ini yang saudara kita Natali sampaikan ini bukan ajaran Yesus. Itu warisan orang Roma. Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif sumber informasi, Paulus ini menulis sebuah pemberitaan tentang sesuatu menjadi sesuatu, merendahkan diri menjadi sesuatu yang lebih rendah. Itu bukan konsep ajaran para nabi. Dan itu bukan diperuntukkan untuk orang Yahudi. Itu diperuntukkan untuk orang yang tinggal di Efesus. Di mana Efesus itu sendiri adalah tempat, boleh dikatakan salah satu pusat pengajaran penyembahan aliran kepercayaan nyembah-nyembah kepada dewa-dewa. Itu dulu. Coba diteliti lagi untuk membuktikan pernyataan Bang Sume ini. Filipi 2 nomor 6 itu di situ tidak ada kata Allah. Di situ tidak ada kata Bapa. Yang ada di situ adalah kata Theos. Theos ini dewa. Jadi ketika dikatakan dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan si dewa mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, lalu mati di atas tiang salib, maka yang mati itu dewa. Bukan Tuhannya Yahudi. Yang mati dewanya Romawi. Itu loh poinnya. Yang mati Elohim atau Theos? Theos. Elohim bisa mati nggak? Enggak. Ulangan 32-39. Elohim adalah yang mematikan dan yang menghidupkan. Theos, itu baru betul. Theos jadi manusia, itulah Tuhannya orang Kristen. Jadi tak ada hubungannya sebenarnya. Makanya sumber satu-satunya yang mengatakan Theos jadi manusia itu hanya kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Kristen? Kitabnya Yahudi tidak. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak pernah dibentuk jadi manusia. Yesaya 45 nomor 5, Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Akulah Tuhan satu-satunya. Nah, kenapa kemudian bisa ada Yesus? Karena bukan Tuhan jadi manusia, melainkan dewanya Romawi yang menjadi manusia. Makanya Yahudi tetaplah Yahudi, Kristen tetaplah Kristen. Kristen tidak bisa jadi Yahudi, Yahudi nggak bisa menjadi Kristen. Karena dua agama dengan patokan sembahan yang berbeda. Satu menyembah Tuhannya, pencipta langit dan bumi. Satu menyembah ciptaan pencipta langit dan bumi. Coba kita urut juga. Kita urut apa kata Yesus. Contoh nih, kalau di dalam pemahaman umat Islam sendiri, ini klarifikasi awal. Yas'alunaka anis sa'ah ayyan mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujilliha innama waqtiha illa huwa. Dikatakan apa di sana? La ta'tikum illa bakta. Yas'alunaka ka'annaka hafiya anha. Jadi yang mengetahui kemudian tentang hari kiamat itu tak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Hanya Allah seorang yang tahu itu. Klarifikasi Yesus gimana? Karena Yesus juga ini adalah Tuhan bagi orang Kristen. Ternyata Tuhannya orang Kristen tidak tahu hari kiamat. Matius 24:36. Tetapi tentang hari kiamat, saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tahu, tidak tahu. Anak pun, Yesus pun tak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Artinya, turun level. Manusia yang adalah dewa menjadi manusia ini turun level. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Gugur jadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus hanya Tuhan skala kecil untuk orang-orang barat dan pengikutnya yang ada di Indonesia ini. Demikian. Silakan Bung Jeb, silakan. Inilah si Juma ini nggak tahu Alkitab, tapi sok tahu ya. Theos di situ dalam bahasa Yunani dalam kitab Septuaginta itu menggunakan Theos apa Juma? Theos di situ huruf kecil, tetapi Theos dalam agama Kristen itu menggunakan huruf T, huruf besar ya. Theos di situ dalam pengertian Allah yang benar, di mana Allah yang disebut oleh diperkenalkan kepada Musa yaitu YHWH ya.
Jadi Theos itu dalam huruf besar itu berbicara tentang Allah kami, Allah orang Kristen, yaitu Allah Tritunggal, di mana Bapa yang memiliki firman dan roh. Kemudian ketika kamu katakan tadi orang iman ketuhanan orang Yahudi dan orang Kristen, ya emang karena mereka tidak menyemani bahwa mereka itu Yesus itu sang Mesias. Itu aja perbedaannya. Kamu coba bayangin ketika di mana manusia mana yang bisa menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati. Kemudian dia berkata, aku dan Allah adalah satu. Aku keluar dari Allah. Aku yang awal dan yang akhir. Dan aku akan datang kedua kali. Manusia mana yang ngomong seperti itu? Kalau bukan cuma Nabi, lalu apa? Kalian perlu tahu ya, iman orang Kristen itu tidak setengah-tengah. Itu berdasarkan semua logika. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Yaitu karena memang manusia diciptakan bukan untuk mati. Bukan seperti pemahaman teman-teman kalian bahwa manusia itu memang udah takdirnya mati. Tidak. Dalam iman Kristen itu, pada awalnya penciptaan Adam dan Hawa harusnya hidup kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Yesus datang yang merupakan inkarnasi firman menjadi manusia untuk menebus manusia supaya kita itu menerima hidup yang kekal. Nanti kita hidup lagi, dibangkitkan, hidup bersama-sama, bersatu lagi dengan Allah. Jadi itulah perbedaan iman Kristen ya dengan iman-iman teman-teman yang lain. Kalau kalian percaya bahwa kalian itu diciptakan udah takdirnya untuk mati, yaitu iman kalian. Kalau kami tidak, kami diciptakan untuk hidup lagi bersatu dengan Allah kami. Itulah iman orang Kristen. Lalu Juma, kalau saya tanya kamu ini ya, jangan lari. Coba, hakikat Allahmu apa? Oke, baik. Sebelum saya jawab ya, sebelum saya jawab, saya ajarin dulu Anda untuk bisa menggunakan akal, menggunakan otak supaya berakal gitu ya. Yang pertama huruf kecil, huruf besar. Ini harus ditertawakan ini. Bang Zuma, huruf besar. Bang Zuma, huruf kecil. Apakah berubah orangnya? Nah, ini lawakan akal-akalan agama pagan ini kalau kepepet itu kayak gitu tuh. Huruf kecil, huruf besar. Tidak ada huruf kecil, huruf besar dalam bahasa Yunani, Bung. Itu cuman akal-akalan Anda saja untuk menyembunyikan dewa yang Anda sembah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai kata Allah. Allah kami, Allah kami. Apa? Allah apa? Allah celana dalam maksudmu? Hah? Kamu cari kata Allah di mana? Di Ibrani. Kata Allah di Ibrani bisa ada di Mazmur 10 nomor 7. Apa kata Allah? Alef lam mim he itu apa artinya? Sumpah serapah. Kau menyembah sumpah serapah. Bergeser lagi. Anda tidak temukan kata Allah di dalam bahasa Ibrani kecuali kata Allah. Alif lam mim he artinya sumpah serapah. Oh, kalau begitu kita kelari ke bahasa Yunani. Ayo. Bahasa Yunani apa lagi kata Allah? Matius 10 nomor 34. Di situ ada kata Allah. Alfa dan juga la. Sekarang kalau kita mengartikan ke Indonesia, apa artinya? Melainkan atau hanya. Ibrani Allah, sumpah serapah. Yunani Allah apa? Melainkan, tetapi atau hanya. Sekarang kita lari kemana? Bahasa Indonesia. Allah sama dengan apa itu Allah? Seperti, semisal Allah barat, Allah apa itu? Mirip-mirip kursi, ala cantik dan seterusnya. Nah sekarang mau kemana kata Allah ini? Indonesia gagal, Ibrani gagal, Yunani gagal. Berarti larinya kemana? Ke Tuhannya umat Islam. Kuclok. Allah kami. Sejak kapan kau menyembah kepada Tuhannya umat Islam? Jadi nggak usah beragama itu harus pakai akal sehat, jangan akal-akalan. Allah kami, alai bumbung. Itu yang kedua. Jilat, camkan, pahami itu. Ini gurumu yang sedang menerangkan. Kemudian yang ketiga, berbicara mengenai apa hakikat Tuhanmu. Hakikat Tuhan saya itulah Tuhan yang tunggal secara absolut. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti Tuhan. 2 Samuel 7 nomor 22. Diam dulu anak murid, diam. Kau Kristen ya? Kau Kristen. Diam anak murid, diam anak murid. Itu bukan kitabmu, Yeremia
Yeremia, saya dengan Samuel kamu itu sebagai bukan umat kitabmu. Muslim, Sama itu dengan manusia. Sabar, diam, gantian. Jadi sama dengan Tuhan. Gantian dulu, Bang Zuma. gantian. Tuhan Jadi sama dengan kitabmu, manusia. kitabmu itu cuman surat-surat Paulus, kitab kanonik, Petrus, Ibrani itu kitabmu. Yeremia bukan kitabmu. Jangan pakai Paham? Alkitab, pakai Al-Quran. 2 Samuel itu Pakai bukan Al-Quran. kitabmu. Nggak bisa. Paham? Saya nggak mau ladenin kalau pakai. Saya Siapa nggak juga yang mau ladeni pakai kamu? ayat Alkitab Siapa ya. juga level Cuma kayak kamu Kristen begitu, ya, Juma? level ilmu Kamu nggak Kristen ada. ya? Jadi dengar. Kalau Kalau kamu Anda nggak betah Kristen nggak mendengarkan apa-apa. pembenaran, Kalau kamu Kristen nggak apa-apa. kebenaran yang saya sampaikan turun. Sederhana kan? Oke? Tuhan Ya, inilah laisa level kalian. Ketika saya kamislihi tanya, sudah ini hakikat Al-Quran, Allahmu ini apa? Al-Quran, Bagi ini kamu, Al-Quran jangan sudah pakai kusampaikan. Alkitab. Jangan kepanasan, jangan kepanasan penyembah dewa-dewa. Penyembah dewa barat jangan Dan kepanasan. salah, Oke? gitu Penyembah loh. dewa barat jangan kepanasan. Beginilah. Penyembah kualitas Juma. teos dewa Dijawab jangan pakai Alkitab. kepanasan. Ditanya agamanya. Penyembah agama bukan teos Kristen, dewa bukan. barat Bagaimana kayak jangan gitu? kepanasan. Penyembah manusia yang berkolor Oke, Juma. jangan Jawab pakai kepanasan. Al-Quran. Jangan Saya pakai sudah jawab di Alkitab. awal. Kau Kristen bukan. Saya sudah jawab di awal. Laisa kamislihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi Masalahnya Yesus tidak nggak serupa pusing, dengan dia dibilang apapun. pencipta atau tidak, Diam dia dulu, nggak diam pusing. dulu, diam dulu, Sebentar diam dulu, dulu, teman-teman. diam, Satu-satu dong. Apa Nih ini? Yesus bilang kamu diam, sendiri yang diam. mengatakan bahwa Santai. Biar ngomong Diam. dulu. Diam dulu, diam. Teman-teman semua, sabar Diam, dulu. diam, Satu-satu, nanti kalian sanggah. Gantian, Kan ya, ngomong gantian. sanggah. Gantian. Silakan. Habis ini Jangan kalian pakai bisa Alkitab membodohi lah, kok. Bang. Habis Bisa ini nggak? Anda bisa membodohi kok. Al-Quranul Karim menjelaskan wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke? Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Kalau saya memberikan Nah, tadi katanya jangan bawa kitabnya Yahudi. Sekarang saya bawa kitab aku nggak mengerti aku. Makanya jangan stupid. Makanya jangan jadi Kristen. Terjemahan enggak? Makanya jangan jadi Jangan Kristen. kotor, Makanya jangan Kristen. Ada Jangan terjemahan jadi nggak di Kristen. Al-Quranmu? Jangan jadi pakai Kristen. terjemahan aja. Kalau mau pintar jangan jadi Kristen. Oke? Jangan jadi Kristen kalau mau pintar. Paham? Kalau mau Nggak, kamu bisa botol diskusi selamanya nggak, jadilah Juma? Kristen. Jangan Kalau kamu jadi bisa diskusi, Kristen diskusi kalau yang Anda mau baik. pintar. Kalau diskusi sama orang Kamu yang nggak diskusi banyak, Jeff. sama orang Kamu dari tadi Is. ngoceh aja. Satu-satu, Jeff. Ah, Diam. Dengarkan saya. Innama tunziru manittaba az-zikra wa khasyir rahman bil Bahasa ghaib. Indonesia aja. Lah ini kitabku. Hai. Monyet. Ini kitabku monyet. Ini saya menjelaskan Tuhanku monyet. Monyet, kau pikir saya sudah menjelaskan Tuhanmu kah? Yang punya biji zakar Bahasa itu? Indonesia aja Juma. Nah, saya suka-suka saya dong. Suka-suka saya dong. Saya bukan umat terjemahan kayak kau. Innama tunziru Kamu dipuji atau manittaba mau- az-zikra kamu wa dipuji atau mau khasyir apa? rahman bil ghaib. Monyet. Manusia separuh babi diam. Punya adab kau ini, kurang ajar kau, nggak punya adab kau. Manusia separuh babi diam. Kau di sini Manusia ngajak yang aku mau berasal dari diskusi atau sperma apa? babi diam. Bapakmu makan babi, spermanya terbuat dari babi, disemprotkan ke dalam rahim Saya- ibu kau saya lahir. memang makan Makanya babi, congormu babi enak. kayak begitu. Memang babi Ini enak. saya sedang membahas Al-Quranku. Jangan karena kau tidak terlalu berdaya, Jeff. nggak paham original teks kitab yang kau curi dari saya nggak bisa Yahudi. dengar, Jeff. Kau nangis. Diam Iya, dulu, diam. Artinya aja Juma. Diam. Artinya diam. aja. Diam dulu, Diam, biar saya wahai manusia saya separuh babi, diam. catat. Diam. Kau sadar enggak kalau kau lahir itu dari sperma babi? Kau sadar enggak? Jadi kau diam dulu. Innama tunziru Mulutmu itu ya manittaba cuma az-zikra 4 wa kali khasyir. begitu. Anak babi. Aduh, si Jeff ini. Entar kau dikasih benar-benar sejak lo, Jeff. Nanti Dasar kau kau, dikasih Jeff. ngomong Apa sih? gantian. Tadi kau ngomong nggak Apa sih kalian ini Kristen pada kagak ada adab, kagak ada akhlak. Santai aja, kenapa sih? Kalian jangan bodoh. Santai aja. Kalian nggak lihat siapa yang dari Kalau tadi kalian menghujat. nggak bodoh, diem. Aku dari tadi nggak ada Hey, menghujat Jeff. loh. Kalah, turunin aja Aku dari kepala tadi kau. nggak mau- Apa sih? Anak babi ini anak babi. Lu punya adab, kau orang lagi bicara kau potong-potong kau, nggak punya telinga kau ini. Kalau kita berdiskusi dalam etika moral,
Orang berdiskusi ketika ditanya, kemudian orang itu menjelaskan, lalu yang bertanya kuar-kuar terus itu ubahnya seperti babi, tidak punya etika. Kau bertanya Nah tentang aja, Tuhan. ngomong kotor aja kotor cuma. Lah kau makan Nah, itu babi aja memang kau kan? tahu ya. Kau makan Menghina babi, orang makanya gitu ya. tabiatmu kayak gitu. Itu ajaran agamamu, menghina orang gitu. Orang Saya biarkan tidak orang menghina babi gitu ya. Yesus, Itu malah ajaran mengatakan agamamu kau ya. anjing. Yesus mengatakan kau anjing. Para mana itu? Masih bagus saya fakta saya katakan. Kau makan babi, orang tuamu makan babi, spermanya dari babi, semprot masuk rahim, lahirlah kau. Kau separuh babi. Diam. Parah kali, mulutnya Innama parah. tunsiru Kayak man gini ittaba'a bunda kalian dzikra ya. wa Kayak gini khasyiyar kalian tiru. rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi Allah yang Maha Pengasih tidak bisa dilihat. Kamu tanya seperti apa hakikatnya? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus, Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Kata Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Kata Musa, Keluaran 33 nomor 30 nomor 22, Allah tidak bisa dilihat. Kata Samuel 2 Samuel 7:22, Allah tidak serupa dengan manusia. Kata Musa, Bilangan 23 nomor 19, Allah tidak seperti manusia. Kata Aku enggak ya Yeremia kalau pakai ayat dengar Alkitab ya. 10 nomor Aku 6, enggak bisa diskusi Allah sama tidak orang-orang sama kayak gini. seperti manusia. Kata Yesaya 45 nomor 5, Tuhan itu satu-satunya tidak sama seperti manusia. Kata Yesaya 43 nomor 10, Allah tidak pernah dibentuk jadi manusia. Ayo, loloskan Yesusmu, tidak bisa jadi Tuhan. Yesusmu hanya bisa jadi dewa. Oke, silakan. Bagus kan kalau kita diskusi ganti-gantian. Jawab biar cepet. Ya silakan. Ganti-gantian gitu loh, ganti-gantian. Silakan. Iya, tapi jangan marah-marah ya. Nih, Yesus, kenapa bukan manusia? Ada selanjutnya, karena manusia itu berdusta, karena manusia itu tidak suci, karena manusia itu pasti berdosa, karena manusia itu tidak layak dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan jadi manusia. Gitu kan, dia mengambil rupa seorang hamba. Saya baca dulu yang Filipi ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya rasa satu ayat ini sudah cukup. Kalau mau dilihat lagi dari perkataan Yesus, ya kita buka Yohanes. Ya, ini sih ayat perjanjian baru yang saya rasa semua bisa baca dan mengerti, kecuali kalian bukan umat Kristen yang tidak mau percaya. Ya nggak apa-apa juga, tetapi kebenaran firman Tuhan ya seperti ini, memang tidak terjangkau, memang tidak mungkin. Apalagi Yohanes 17, Yesus sebagai manusia itu berdoa kepada Bapa. Memang betul, dia anak Allah. Dia satu dengan Bapa, tetapi dia bukan Bapa, betul. Dia menyerupai seorang hamba, dia menjadi hamba, bukan berarti di surga itu kosong. Dia sang putra. Ya, jadi ini yang benar, bahwa dia punya Bapa. Dia punya roh Allah yang satu itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Itu yang benar. Begitu, memang sulit sekali untuk dipahami, apalagi bagi agama lain, apalagi bagi Islam yang tiada Tuhan selain Allah.
memang betul saya bisa mengerti tentang ya. itu. Jangan terlalu panjang-panjang ya, cukup ya, udah udah. Ya, silakan Bang Mbak Suma. Natali, Oke. izin nyambung dong Bang Suma. Sedikit. Oh ya, oke. Silakan Bro Admin. Boleh ya. Aku sangat sepakat sekali dengan pernyataan Bang Suma ya. Jadi memang orang Kristen itu kita harusnya sadar. Jangan pakai kata Allah. Karena kata Allah itu memang punyanya orang Islam. Jadinya nanti banyak salah paham. Turunkan saya dulu. Jadi saya setuju sekali dengan Habis pertanyaan itu Bang Suma. Habis itu naik. Kenapa diturunin? Santai dulu, Bro Admin, santai dulu. Nanti naik lagi. Report, teman-teman ya, dimantu di tap Alah, tolonglah. Santai lah ini. Janganlah, Aduh, Kristen nih. Biasa aja lah. Teman-teman Muslim tolong dibantu di tap-tap layar, di support. Yang Kristen santai aja, apa sih? Iya, santai-santai aja teman-teman Kristen, gak usah report-report lah, aduh. Iya, makanya kadang kasih layar kecil aja beliau ya. Iya, tolonglah teman-teman, ini edukasi ya. Jadi kalau ini silakan, ini kan masalah keimanan, Anda mau menuhankan siapa ya terserah gitu loh, nggak ada paksaan. Ini buat edukasi gitu loh teman-teman. Aduh. Apa sih yang membuat kejang-kejang apa sih? Santai lah, kalau mau kebenaran itu santai aja kalian. Alhamdulillah. Ya. Jadi ngomong teman-teman, saya ya dikecilin aja, Masya Allah. Oke. Kang Chan kena. Ya, terkhusus kepada saudari saya, Aduh. saudari Natali. Jadi kalau kita merujuk kepada bilangan 23, Suaranya nggak kedengeran lagi tuh, mati suaranya. ya, sorry. Kalau kita melihat dalam Ulangan 23 ya, bilangan 23, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Sehingga dia berdusta. Sehingga Yesus lolos karena tidak berdusta. Mari kita lihat buktinya. Satu aja kedustaan Yesus. Di dalam Yohanes 3 nomor 13, apa kata beliau? Tidak ada seorang pun. Bilangan tadi berapa? Bilangan mana? Bilangan 23 nomor 19. Lalu Yesus berkata, tidak ada, yaitu anak manusia. Sekarang, apakah itu betul? Tidak ada yang pernah naik ke surga selain Yesus. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Tuh kebohongannya. Makanya Tuhan tidak bisa jadi manusia. Karena Yesus pun berbohong. Itu satu aja dulu, sudah menggugurkan. Kedua, bukti otentik. Kalau dia itu bukan Tuhan. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Bagaimana menurut Yesus? Ibunya itu hambanya atau siapa? Itu dulu. Maria yang melahirkan. Bang Zuma, tunggu dulu Bang Zuma, ini nanyanya dari Yesus siapa, terus ke pengajarannya. Jadi saya bolak-balik buku nggak bisa jawab cepat. Oke. Sementara nggak boleh cepat-cepat. Jadi gimana? Baik. Kita lihat di dalam Yohanes 13. Bang Zuma nggak boleh curang lah. Iya kan? Iyalah satu-satu gitu loh, step by step. Jangan lari sana lari sini. Saya jadi gimana curang jawabnya? dengan memaparkan ilmu, jangan framing. Tidak bagus kalau nuduh curang, itu tidak bagus. Sekarang begini, di bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia sehingga dia berdusta, dan bukan anak manusia, ya kan? Nah, faktanya Yesus dua-duanya kena. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Perlakuan atau kelakuan Yesus sebagai manusia, dia berdusta. Yohanes 3 nomor 13, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada aku, yaitu anak manusia. Oke, naik ke surga sebagai anak manusia.
Sedangkan Tuhan mengatakan tidak ada, aku bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga aku berdusta. Yesus manusia dan dia berdusta. Dia mengatakan dia tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain dia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Gugur, silakan Anda tanggapi. Nah, dari aku dan Bapak aja satu, dia datang dari mana? Aku datang dan keluar dari Bapak. Itu dulu, patahkan dulu, itu jangan loncat kemana-mana. Nggak, Ini yang gimana? Babi katakan, jangan curang, Dia jangan memang jangan tidak nipu. ada, belum. Mereka masih di Firdaus. Belum ada rapture, belum ada Bagaimana dengan kebohongannya? kebangkitan. Bagaimana Kebohongan dengan siapa? kebohongannya yang mengatakan tidak ada yang pernah naik ke surga sementara Elia lebih dulu naik ke surga? Gimana itu? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya memang karena dia itu Tuhan. Nah, Yesus berdusta. Yesus manusia dan Yesus Yang anak mana manusia sih dan Yesus Yesus pendusta? berdusta. Yang Hah? mana? Yang mana? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada Kan orang yang tadi pergi dari ke bilangan, surga. coba berapa jauh tuh dari bilangan ke Yohanes? Ya, Yohanes 3 ayat berapa? nomor 13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga Tidak ada seorang selain pun yang pernah naik ke daripada surga, dia yang telah selain turun dari daripada surga, dia yang telah turun yaitu dari anak manusia. surga, Siapa anak yaitu manusia? anak Yesus. Nah ya iya. Nah, terus 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga itu apa? Tunggu, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Di framing ini ayat-ayat bagus tahu Bang Suma. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari dia yang telah turun dari surga. Itu Coba. anak manusia. Iya, Coba. itu betul. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, bohong. Tentang manusia. Elia naik ke surga lebih dulu daripada Yesus. Iya, bukan Bohong. di surga, belum sampai surga. Eh, sedang belum mereka sampai berjalan tahta. terus sambil berkata-kata, Surga tiba-tiba itu datang kereta yang berapi dimaksud dengan kuda berapi tahta. memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Kita Yesus tuh kalau ngomong bukan level kita. Yesus kalau ngomong surga itu level dia di tahta. Kita akan dibawa oleh dia duduk di tahta Bapaknya. Iya, dia itu bukan orang yang kentang-kentang tanggung gitu loh. Bukan orang-orang yang PHP. Yesus Iya, dia sampai berbohong. Bang Zuma, kita itu diciptakan sangat berharga. Percaya apa enggak itu? Jangan merasa bahwa kita itu nggak layak disamperin gitu loh Bang Zuma. Curhat doi, curhat. Ih, Ya, sebentar Bu ya, kita sapa dulu ya. Bu Mereka. Bu Mereka, selamat siang. kita diciptakan untuk apa? Assalamualaikum Gitu loh. warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin, Oh, iya, yang Pak. gembel, yang kecil itu diciptakan untuk apa? Untuk dibawa sama Yesus duduk di tahta Bapaknya. Curhat. Ibu Natali, saudariku ya. Di situ Tuhan mengatakan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia hingga ia berbohong. Yesus anak manusia dan dia manusia dan Yesus berbohong. Mana bukti kebohongannya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang naik ke surga selain aku. Ternyata Yesus tidak pernah baca kitab Raja-Raja. Tuhan 2 surga Raja-Raja di 2 mata nomor Yesus 11, itu Elia lebih dulu naik ke surga. bukan bukan kelasnya Elia, bukan. Yesus turun menyatakan kepada kita itu bukan kelas Aduh. Elia. Dia Ya Allah, kelasnya minuman Tuhan. apa yang harus kumakan Dia sehingga aku bisa kelasnya bodoh kayak tahta. orang ini. Aduh, Bang Guma ini nggak mau Baca dulu deh 2 dianakkan. Raja-Raja 2 nomor 11. Kita ini anak Ya, kenapa kita lagi anak-anaknya kayak kita ini? diangkat manusia ya, Pagi-pagi nih maaf. masih. Ini sudah masih siang-siang loh ini Mbak. Kok sudah minum tuak sih? Bilangan 23:19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus kena dua-duanya. Yesus tiga-tiganya malah. Yesus manusia dan Yesus anak manusia dan Yesus berdusta. Mana bukti dustanya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus.
2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Iya, tahtanya. Surga itu ada tingkat. Ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang harus aku Yang makan ada supaya aku bisa seperti Mbak Natali? Yesus itu tertinggi. Yesus tertinggi. itu di tahta anak Allah, firman Tuhan. Dia nanti yang membawa kita duduk di tatanya sama-sama memerintah. Ih, ya udah kalau nggak percaya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bilangan 23 nomor 19. Nah, Tuhan itu bukan manusia dan bukan manusia sehingga dia berdusta. Nah, Yesus terpenjara dengan 3 keadaan. Pertama dia manusia, kedua dia anak manusia, ketiga dia berdusta. Berarti dia bukan Tuhan. Sederhana kan? Bagaimana mungkin dia mengatakan tidak ada yang pernah naik ke surga selain aku? Dia nggak pernah baca kitab Raja-Raja. Aku dan Bapa satu, akulah dia, akulah. Gini aja Kamu itu, mau Bang Juma. sampai kapan Bang Juma. Gimana? bersama-sama Gimana, Dok? dengan aku? Gimana? Akulah dia Gimana? itu. Gini aja tuh Bang Juma. Yang menyatakannya sang putra. Gimana, Bang? Gak percaya. Bang Juma. Ya udah. Sebentar. Bang Juma. Aduh, saudariku ini. Ya, silakan Bang Regar. Tanyain aja sama Mbak Natalianya Bang Juma. Sebelum ini Alkitabnya itu sebelum diterjemahan bahasa Indonesia bahasa apa sebelumnya gitu aja. Kan gampang. Sebentar, nggak sampai dia ke situ. Bahasa kalbu. Iya. Jadi lagi si Regar Ini baju loh, yang bertanya. Yohanes 13 akulah guru dan Tuhan. Mati Mia. Tidak ada seorang pun yang lain yang pernah berkata demikian tuh. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdusta? Kenapa dia jadi anak manusia? Syarat jadi Tuhan itu Banyak pertama, lagi ke situ wajib lagi. mutlak bukan manusia. Itu syarat pertama. Syarat pertama menjadi Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Itu syarat pertama. Yesus nggak lolos. Susah. Susah, Bu. Susah, Mbak. Susah. Lebih baik musik di gereja nanti hari Minggu kita rubah jadi lagu keroncong. Susah gimana maksudnya? Tinggal Susah. percaya, nggak Untuk usah menjadi, pelintir-pelintir. untuk mengakui bahwa dia itu Tuhan, wajib hukumnya syarat utama dilalui. Gini loh, Bukan Bang Zuma. manusia. Gini Bang Zuma, dengerin ya sedikit aja. Ini kan kebenaran. Ini udah mendekati, udah mendekati bagaimana dan apa. Ya ini Kalau udah saudari kebenaran. Karena Natali gini, ini dekat saya nih. tunggu dulu. Kusisir rambutnya pelan-pelan. Buktinya, Habis itu lagi nyanyikan lagu. Al-Quran menyuruh kalian untuk baca Injil. Ya kan kenapa? Karena benar, nggak mungkin Al-Quran suruh baca Injil yang nggak benar. Kalau saudari saya ini mengatakan, Seandainya Injil itu nggak benar, berarti Quran juga nggak benar. Kenapa disuruh baca? saudari, Kenapa? kalau Anda Apalagi mengatakan disuruh imani loh. Disuruh imani loh, Bang Zuma, dosa besar. saudariku, saudari, Iya kalau kan? saudari, kalau Bible Anda katakan Injil harus diimani kebenarannya, ya ayo imani kebenarannya. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus ini manusia dan anak manusia dan dia Yesus berdusta. lahir dari Roh Imani itu, Kudus. imani. Yesus bukan manusia, dia Tuhan. Dia menjadi manusia. Yesus itu lahir dan Iya. dikandung oleh Roh Kudus. Dia Yesus itu bukan anak. manusia. Yesus bukan manusia. Ih, Tetapi dia anak manusia atau bukan? anak manusia. Dia Anak manusia. Bilangan iya. 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia. Nah, berarti bukan Tuhan, Yesus itu bukan. Tidak berdusta. Yohanes 3:13, Yesus berdusta. Jadi dia bukan Tuhan. Saudariku, Masya Allah. Ayolah, ayo. Jangan gengsi mengakui Yang kebenaran. dikandung oleh Roh, yang dipimpin oleh Roh, yang rohnya Roh tidak adalah pernah Allah, masa mengandung. bukan Tuhan? Roh Yang itu tidak rohnya pernah hamil. adalah Roh Allah tidak pernah itu hamil. sendiri, masa bukan Tuhan?
Firman Roh yang tidak menjadi pernah manusia, hamil. firman yang turun ke bumi masa nggak bisa? Firman Saudari. yang turun menjadi manusia datang ke bumi masa bukan Tuhan? Saudari dengarkan saya. Ya. Kalau berbicara tentang dikandung oleh Roh Kudus, Kejadian 6 nomor 3. Malah lebih ngeri lagi kalau kita nggak Sabar dulu Bu Natali. Kalau Iya. ngomong jangan disela. Kita ada edukasi gitu loh. Lanjut Bang Suma. Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman. Titik 2, koma pembuka. Rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Rohku. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Mengandung Yesus. Rohku mengandung Yesus. Roh yang ada pada diri Yesus adalah Roh Kudus. Roh yang ada pada diri manusia adalah Roh Tuhan. Galatia Apakah berapa? Roh Tuhan? Tunggu sabar. Galatia berapa? Ya kan harus dibaca. Iya. Saya nyebut apa tadi? Kejadian 6 nomor 3. Lupa. Bukan Kejadian, Galatia. Ayo, Kok Galatia. jadi Galatia? Jangan kabur, ayo. Kok jadi Galatia? Iya kan tadi rohku tidak selamanya di dalam. Kejadian 3 nomor Kejadian 6 nomor 3. Iya, dia 6-3 Galatia. Bang Juma ini aneh ya, lari ke perjanjian lama, jawabnya pakai perjanjian baru. Loh kan itu satu Curang. ikatan, satu bundel. Perjanjian lama, perjanjian baru kan satu bundel. Artinya ada keterkaitan. Kan tadi saudari saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dikandung oleh Roh Kudus. Padahal sudah jelas Yesus itu manusia dan anak manusia. Maria itu manusia. Anak Maria adalah manusia. Iya kan? Yang keluar dari hidung Maria ingus. Yang keluar dari mulut ludah. Yang keluar dari itu ya anak manusia. Pipis, Ya udahlah, darah, aku jelasin dan manusia. Yohanes Itu aja yang deh, keluar. udah. Ya aku jelasinnya Yohanes aja deh, nggak usah kesana sini. Ini kayak Dikontrol, kelihatannya beliau jadinya ini, aku malah pusing. kelihatannya saudara saya ini pendeta ya. Bukan. Pendeta itu saya begitu. bisa. Kalau pendeta ditanya oleh jemaat, begitu caranya. Kita nggak usah lari ke ke perjanjian lama ya. Kita fokus di Yohanes saja ya. Tapi giliran perpuluhan baru terjun ke perjanjian lama. Ini kayak cara-cara pendeta. Kan Enggak, disuruh beritakan. masalahnya Gimana dong? nggak jadi Kristen itu nggak harus percaya Yesus itu Allah, Yesus itu anak Allah, Yesus Nah, itu berarti dia bukan Tuhan, Tuhan. Yesus itu juru selamat. Udah, nggak percaya ya nggak apa-apa, memang nggak masuk di akal. Emangnya Al-Quran masuk di akal? Ya masuk di Emang akal nggak? dong. Ya nggak bisa. Apa yang tidak Nggak masuk akal dalam mungkin. Al-Quran? Coba misalnya di Al-Quran ada Musa juga kan sama Injil. Emangnya bisa belah lautan? Loh, Bisa. Tongkat Nabi busuk siapa itu bilang Nabi membelah Musa belah lautan. laut? Siapa Nggak bilang Nabi bisa. Musa belah lautan? Nah, Siapa bilang? Bukan Nabi Musa yang belah lautan. Yang belah lautan itu adalah Sang Yang Maha Kuasa yang mengutus dirinya. pokoknya Itu masuk ini akal tidak? terakhir ya, aku terakhir. Masuk Pokoknya akal. apapun yang terjadi, kalian tetap milik Kristus, kalian tetap milik Tuhan. Iya. Tidak ada satupun yang bisa merebut. Itu kan? Titik. Itu kan? Bye. Masa cantik-cantik begitu caranya? Agama ini harus diuraikan dengan akal dan logika rasio. Gak bisa dengan aliran kepercayaan kayak begitu, Ya Mbak. nggak bisa, masa kasih Allah harus disesuaikan dengan pikiran Bang Zuma? Loh, Nggak kalau ada tidak sesuai dengan apa-apanya. pikiran manusia, berarti Nggak bakal yang menuliskan nyampe. dan menorehkan firman di dalam kitab Anda itu bukan Tuhan dong. Kitab suci harus selaras dengan akal. Kenapa bisa? Karena namanya Lah, kitab suci itu firman Musa Tuhan. selaras dengan akal nggak? Perjanjian lama, Al-Quran selaras nggak dengan akal? Ya nggak mungkin. Ya, dengarkan Jangan dulu. ngarang. Kenapa tidak? Coba tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran yang tidak selaras dengan akal. Ya itu Coba. Isa dari roh. Hah? Isa dari roh. Iya. Isa dari lah. Faktanya Maryam melahirkan tanpa ada suami. Betul atau tidak? Nah,
Ya Betul iya, kan? makanya apakah itu masuk logika? Masuk logika. Kenapa masuk logika? Karena karena akal ini menelaah bahwa di atas manusia ada yang berkuasa. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, yang membuat Maria tanpa suami ini bisa hamil, itulah dia hakikat pencipta yang mengadakan segala alam semesta, yang mengadakan ilmu pengetahuan. Masa tidak masuk akal? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu, saudariku, manusia melahirkan ciptaannya. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau yang maha kuasa sang pencipta menciptakan manusia tanpa ayah, Aduh, masuk akal. nggak mungkin kami meniupkan ke dalam Maryam ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Tanggung jawab loh, Benar Bang Zuma sekali. loh. Benar sekali. Tanggung jawab loh ayat-ayat Benar ini loh. sekali, benar sekali. Sekarang yang menyebabkan kemudian Maria ini Bukan hamil siapa? menyebabkan untuk apa? Kalau Untuk bukan apa? Tuhan itu. Tuhan yang membuat Maria hamil tanpa suami. Berkuasa nggak Tuhan melakukan itu? Tunggu dulu, Berkuasa dong. tanggung jawab nih ya. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Betul sekali. Kalimat Tuhu. Betul, kalimat dari Allah, Buat firman dari apa? Allah, betul. Buat Betul. apa? Coba. Innama Ih, amruhu segitu idza hebatnya arada dia. syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan mengatakan, "Wahai Maryam, hamillah." Kira-kira hamil enggak? Kalau Allah yang memerintahkan. Tunggu dulu, betapa Hamil nggak? mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum disentuh seorang laki pun, seorang laki-laki. itu Sundal kenapa? dari mana? Coba. Itu Coba. kenapa? Itu kenapa? Karena dia tidak punya suami. Tapi Allah yang maha kuasa kemudian mau menciptakan manusia tanpa ayah. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa Itu nggak? ya, bukan anak pesundal loh. Ya memang Anak perawan betul. suci malah. Betul. Kan dia berasal daripada kalimah. Dia berasal dari kalimat Allah. Dia berasal dari firman Allah. Firman Allah mengatakan apa? Wahai Maryam, hamillah. Hamil nggak? Iya, hamil. Hamil. Itulah yang dimaksud berasal daripada kalimat Tuhu. Berasal dari kalimat Allah. Berasal dari kehendak Allah. Berasal dari firman Allah. Makanya dalam ini Al-Quran, innama ini amruhu. tunggu Ya, silakan. dulu. Silakan. Saya nanti Pindah lagi, lompat lagi. Kemana lagi? Anda ingin lompat? Silakan. Isa adalah tanda rahmat nih. Ya, Ya. kami menjadikan Isa suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Rahmat itu nggak main-main loh. Ya Rahmat memang itu betul. Allah. Iya memang betul. Ketika kemudian bangsa Yahudi itu ya ingkar terhadap ajaran Tuhan. Ya Tuhan tunggu dulu. Artinya kan Isa ini benar putra Allah kan? Iya betul, dia putra Amin. dalam arti kata Udah. hamba. Putra dalam arti kata hamba. Artinya hamba yang suci. Itu sudah betul itu. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu sudah betul. Dia adalah rahmat bagi alam semesta. Barang siapa yang percaya kepada dia, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu. Makanya jangan dituhankan karena dia hanya rahmat untuk alam semesta. Dia hanya utusan Allah, jangan dituhankan. Ada yang jauh lebih hebat, yaitu yang menciptakannya lahir tanpa ayah. Itulah yang disembah. Jangan dia. Makanya Nabi Isa menerangkan apa? Makanya begini persoalannya ya Bang Zuma ya. Apa itu? Ini Yesus ini, Isa ini suci, tidak ada manusia. Hanya Allah yang maha suci. Kenapa maha? Oh, tidak. Karena karena tidak ada yang suci. Tidak, Maha bedakan itu suci. tidak ada yang suci kecuali Dia Bedakan suci satu-satunya. dengan maha suci. Nggak ada manusia yang suci, nggak ada. Al-Quranul Karim ya, ayat 2 surah Al-Jumu'ah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mensucikan manusia. Mensucikan. Yesus adalah manusia suci. Udah, jangan bukan panjang-panjang. maha suci. Baik, Yang maha yang suci penting itu itu. adalah
Yesaya 57 nomor 15. Pencipta alam semesta ini maha suci. Yesus Ya. tidak suci. Iya, kami Sorry, mengutus Yesus roh bukan kami maha suci, dia kepadanya. suci. Masa roh kami tidak suci? Masa roh kami tidak maha suci? Gimana sih Bang Zuma? Tanggung Saya jawab kan sudah loh. bilang tadi. Maka Saya sudah ini, bilang tadi. maka ia menjelma tuh kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya. Itu malaikat Jibril, itu Roh Kudus. Manusia yang sempurna. Itu Udah bukan malaikat kecil Jibril, lagi, itu bukan sempurna Yesus, juga. itu Roh US Kudus. Makanya Al-Quran loh dikatakan ini innama 19 ana ayat rasulu 17. rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Jibril yang adalah Roh Kudus kemudian berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Roh Kudus ini datang dalam rupa Kalau laki-laki. cuma mau menyampaikan untuk apa suci, untuk apa sempurna. Muhammad juga bisa menyampaikan perkataan yang benar, tapi nggak perlu suci, nggak perlu sempurna bilang, kan? Yesus sucinya di mana? Yesus ini sucinya di mana? Yesus roh Allah itu sendiri tuh Lah kita ini rohnya siapa? Anda rohnya siapa? Ya iya, tapi tidak sempurna, tidak suci. Dia Ayo, dikatakan Yesus dengar. kita tidak dikandung oleh roh. Hah? Ya Materi. udah terus, ya udah nggak apa-apa kalau menyangkal orang Loh, akal kita saya tidak Al-Qurannya sendiri. menyangkal Roh Kudus itu roh suci. Yesus Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia suci. Bahkan kitab suciku yang mengatakan itu. Sedangkan kitab suci Anda Yesus itu suci kah? Enggak, dia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Yesus manusia terkutuk. Di Al-Quran lah Terus Nabi dia Isa itu mati kemudian kan? disebut. Yesus mati kan? Al-Quran sebagian bilang Yesus nggak mati, naik langsung ke surga. Ya, emang Nah, ini begitu. pada hari aku Isa Al-Masih dibangkitkan hidup kembali. Ya, memang nanti ketika dia datang, 1933. nanti ketika dia datang kedua kalinya, baru dia diwafatkan. Setelah Wah, diwafatkan, mana kedua kalinya? Nggak ada kedua kalinya. lah itu cuman doa dia Nabi Isa alaihissalam. Surah Maryam ayat 30 yang Anda baca itu, 33 yang Anda baca, itu doa beliau ketika dia masih bayi. Pada saat dia masih bayi dalam ayunan itu dia berkata seperti itu. Oke, nah ini ya. Ini keren apalagi? loh. Ini masalahnya keren gitu Loncat ya. terus, telah silakan. mengangkat telah aku penasaran soalnya. Soalnya Iya, ini silakan. keren banget. Allah Iya, memang. telah mengangkat Isa kepadanya loh. Ya artinya An-Nisa, kan dia Al-Quran surah yang putra Allah itu An-Nisa kembali ayat lagi ke 158. dia kan, kembali lagi ke dia. Ya, Artinya memang kan dia diangkat ke satu-satunya langit. yang ada di Dia diangkat ke langit. Sisi itu betul. Allah. Iya, Iya kan, kalau dia begitu. diangkat ke langit. Dia diangkat ke langit, diselamatkan Luar dari orang-orang biasa. kafir. Nah, lalu nanti turun untuk yang kedua kalinya. Sebagai pertanda akan dekatnya hari kiamat, Nabi Isa turun untuk menjadi hakim bagi orang-orang yang menuhankan dirinya. Itu tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 48. Tuh, Nabi Isa turun kembali ke dunia untuk menjadi hakim bagi orang-orang yang menuhankan dirinya, yang membelokkan ajarannya. Coba baca Matius Iya. 7 22 sampai 23. Tunggu dulu, jangan kabur, tanggung jawab. Saya ini bukan orang Islam kan, tanggung jawab Bang Zuma loh keselamatan saya. Nih, Ya, silakan. ke muka buat apa? Di dunia, di akhirat pula. Tuh, Ya, aduh, oke. Bang Zuma. Oke. Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia. Maksudnya apa? Terkemuka, wajihan. Apa artinya wajihan? Terkenal. Terkenal nggak Nabi Isa? Terkenal. Terkenal di dunia. Kenapa dia terkenal? Karena sebagian penduduk bumi mempertuhankan dirinya. Dia setiap malam, setiap hari menjadi bahan pembicaraan. Dia terkenal. Apa bukan? Tunggu jawab. Apa bukan, Bang Zuma? Terkenal. Terkenal. Apa Emang bukan? kenapa kalau dia terkenal? Terkemuka. Terkemuka berarti terkenal.
Iya, sama seperti Ada Nabi yang Musa. lain Nabi nggak? Musa juga Ada yang disebut lebih wajihan. nggak? Tunggu Nabi Musa juga dulu. disebut wajihan. Tunggu Terkemuka, dulu. terkenal. Bukan cuma Yesus, Nabi Isa yang disebut wajihan. Nabi Musa juga disebut Ada wajihan. yang lebih nggak dari ter? Terkemuka. Ada yang lebih nggak dari ter? Yesus, Nabi Isa adalah manusia yang terkemuka di dunia. Terus, masalahnya, dia jadi Tuhan gitu karena dia terkemuka. Bisanya. Dia terkemuka di dunia, apa alasannya? Karena satu-satunya nabi yang dituhankan dan diperbincangkan setiap saat. Karena dia nabi Tuhan tapi dituhankan. Dia terkemuka di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi di hadapan seluruh umat manusia. Apa pembuktiannya? Yang satu-satunya Wa iskalallahu ya yang bani dari ya Isa bin Maryam. A'anta qulta Dia linnas. terkemuka karena satu-satunya manusia yang datang dari roh Allah Mati itu dia, sendiri. mati dia. Udah, Itu asumsi. saya mau turun, nanti saya bentar lagi Itu dihajar asumsi, nih, ya toh. asumsi penganut Nggak ajaran mau, pagan. udah ya, bye-bye, thank you so Oke, much. silakan, Dah. silakan. Ya, begitulah teman-teman cerminan orang Kristen ya yang kelamaan menyembah anak orang, ingin menjadikan anak orang ini sebagai Tuhan, tapi tak sanggup melalui Bible. Mencoba menjadikannya Tuhan melalui Al-Quran, tapi jadi lawak-lawakan. Ya, kita kasihani beliau, kita doakan supaya bisa dapatkan hidayah. Sederhana kok hidayah itu, gunakan akal sehat, ya pasti cahaya keilahian itu akan turun untuk memberikan gambaran jalan lurus kepada oknum tersebut. Tapi kalau memperbodoh diri, tadi dia mengatakan Yesus itu bukanlah pendusta. Nah, kita kasih data apa alasannya. Oh, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Itulah pendusta itu gitu. Apa kata Al-Quran? Yuhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan juga hendak menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian adanya? Karena fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Karena di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit mereka. Ini kalau sudah disampaikan berita kabar gembira kepada mereka tentang kebenaran Islam, kebenaran ajaran Yesus terkait dia adalah hanya utusan, dia hanya manusia, lalu ditolaknya, maka pasti akan semakin bertambah-tambah kekufurannya. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma dapat poinnya ya. Sebentar Mas Brahmin. Assalamualaikum Pak Handi. Bang Handi monitor. Oh ya, oke, standby dulu. Stina, selamat siang. Stina. Iya. Iya, selamat siang Dinda. Iya. Dari Kristen atau Katolik atau Muslim? Nyimak Bang. Nah tadi mau bilang tentang apa tadi di kejadian itu ya, kejadian berapa tadi, kejadian 3 ayat 6 ya? Ya, Ibu dari Kristen apa Muslim? Ya saya Kristen. Ya, silakan. Ya. Jangan banyak diketawain ya. Soalnya kalau banyak itu kan ketawanya jadi nggak dengar. Nah, kalau waktu di kejadian 3 itu ayat 6, itu kan firman Tuhan bilang, rohku tidak tetap tinggal di manusia. Hilang suaranya. Dia lagi nyelam tuh. Oh, Nyelam dulu. Ya, silakan. ya. Ya, itu kan tadi Bang Suma yang kejadian 3 ayat 6 boleh dibaca lagi nggak? Silakan dibaca. Soalnya kalau saya balik ke mana ke Alkitab saya itu mati suaranya. Boleh baca Bang? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena Ya. manusia itu adalah daging.
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, itu kenapa Allah berfirman pada waktu itu? Karena pada waktu itu di zaman Nuh, jadi Ada raksasa. manusia itu jatuh dalam dosa dan Allah itu melihat bahwa manusia ini perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mereka berbuat segala sesuatu sesuka hatinya, berbuat dosa, mengawinkan. Jadi mau dengan siapa dia mau kawin gitu. Nah, kenapa Allah tidak mau? Karena Allah memusnahkan manusia pada zaman Nuh. Dan itulah sebentar. karena Tapi, Allah oke. itu memusnahkan manusia. Itu pada zaman Nuh. Jadi lihat perikopnya di atas. Jangan baca cuma ayatnya doang. Jadi lihat perikopnya. Kejadian 3 itu kenapa Allah berbicara seperti itu? Karena pada zaman itu manusia jahat. Itu kejahatan manusia. Makanya Allah tidak suka, manusia kan udah diciptakan sebenarnya sempurna di hadapan Allah. Dan manusia jatuh pada Adam dan Hawa. Dan kemudian ada Nabi Nuh yang diutus pada zaman itu. Pada zaman itu cuma Nabi Nuh dan keluarganya yang taat kepada Allah. Sedangkan manusia di lingkungannya itu berbuat dosa. Makanya Allah tidak mau manusia hidup pada zaman itu karena berbuat jahat di hadapan Allah. Dan Allah mengatakan seperti firman-Nya tadi, rohnya tidak akan tinggal diam di dalam manusia karena kejahatan manusia. Dan itu akan terjadi pada zaman sekarang. Mengawinkan, kawin di mana-mana, dan Tuhan itu akan marah, Allah akan marah kepada kita manusia karena berbuat dosa. Dan itu tidak tinggal pada diri manusia. Diskusi apa khotbah ini? Khotbah gereja apa ini? Itu bukan khotbah gereja, dan itu memang firman Tuhan. Karena melihat itu jangan cuma ayat. Maaf, saya bukan pendeta, tapi kalau dilihat dari ini kan perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nggak ada korelasi, Bu. Nggak ada korelasi. Jadi kalau dibilang roh Tuhan itu Yesus itu berdosa, dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta. Nggak ada korelasi, Bu. Nggak bahas itu. Nggak ada korelasi. Nggak nyambung ke situ, Bu. Oke, Ya, cukup. coba. Poinnya apa, Bu? Bang Poinnya Suma apa? Poin. baca baik-baik. Memang kalau orang Islam hanya mengambil satu ayat, dia akan orang lain bisa percaya ayat itu seperti itu perkataannya. Tapi kita kalau orang Kristen mau baca firman Tuhan, itu dari perikopnya sampai ke semuanya itu kita harus baca. Apa kata firman Tuhan di dalamnya? Apa maksud Tuhan di dalamnya? Itu loh. Jadi nggak mau comot satu ayat. Kalau satu Oke, ayat memang orang nggak akan Bu pernah Selina, percaya. poinnya apa? Gitu. Sabar dulu. Poinnya apa? Nah, Poin. poinnya tadi karena dibilang Yesus itu berdusta. Yesus itu berdusta mengatakan bahwa roh Allah itu tinggal di dalam dia. Padahal di sini diambil dari Kejadian, Allah itu berfirman roh Allah tidak akan tinggal di dalam dia. Itu tidak ada sangkut pautannya dengan perjanjian baru. Karena di perjanjian lama, Allah ini berfirman pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan Allah tidak mau melihat manusia berbuat jahat seperti itu. Pada waktu itu Nabi Nuh, cuma Nabi Nuh yang di dalam pada zaman itu yang taat bersama keluarganya. Makanya Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera supaya mereka selamat. Oke, poinnya, Bu. Poinnya diulang Nah, lagi. poinnya Pertanyaannya, Yesus Bu, itu ini bukan tidak merebet. berdusta. Oke, Jadi Yesus tidak Yesus berdusta. itu tidak Sudah. berdusta. Seperti Bang Suma tadi bilang bahwa Yesus itu berdusta. Udah dapat poinnya. Udah dapat poinnya. Ya, Yesus oke? Yesus Nah, tidak berdusta jadi ya. Yesus itu tidak berdusta. Sekarang tadi dibilang tentang Maryam. Yesus itu
Benar Bang Suma bilang tadi, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha Dikira gereja kali ya ini ya. pencipta. Ini bukan gereja. Ngawang-ngawang lagi. Kebenaran Ibu dari kalau bukan firman gereja Tuhan. lihat-lihat juga dong bicara dengan siapa. Ya, bukan ya tentang pembenaran. Ya kan? sudah Kalau Bu, tadi sudah didapat Ya, poinnya. oke. Ibu, Udah mengerti Yesus firman tidak berdusta, Tuhan? udah ya. Nah, Mengerti firman gantian, Tuhan. artinya Udah diam, Yesus itu tidak diam. Gantian Bu, gantian. Diam biar saya ajarin. Silakan, Dan. Pasang kuping, kasih connect antara kuping dengan otak. Dengarkan gurumu bicara, ya. Enggak kayak gitu caranya. Kalau mau membodohi itu di rumah Anda atau di gereja, di sini jangan. Itu memalukan, ya. Kalau Anda meminta saya membaca satu perikop, jangankan tentang ruh. Yesus yang Anda katakan Tuhan karena dia adalah mulanya firman, Matius 4 nomor 4, seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oke? Kata Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita pada mulanya adalah firman, kemudian menjadi daging. Sama seperti Yesus. Pelajari itu, belajar. Jangan cuma dok. Makanya waktu bayi itu kalau disuruh minum susu pakai dot, jangan dotnya yang ditelan. Kejadian 6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di atas muka bumi, bagi mereka lahir anak perempuan, maka anak-anak Theos melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku, tuh, apa yang Anda ingin pelintir di situ? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Apa yang Anda pahami di sini kalau pakai akal? Rohku, yang adalah rohku, yang adalah aku sendiri, tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Apa yang Anda ingin pelintir di sana? Apa? Rohku, berarti roh Tuhan tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri setiap manusia itu adalah roh Tuhan. Yesus, roh Tuhan. Bang Suma, roh Tuhan. Tubuhnya Yesus pada mulanya adalah firman. Tubuhnya Bang Suma pada mulanya adalah firman. Sama. Yang membedakan munculnya agama pagan yang menganggap kejadian lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati itu pekerjaan dewa. Maka jadilah dia Tuhan menjadi dewa di agama Kristen. Pahami itu dulu. Pakai otak. Jangan Anda samakan kalau Anda lagi ngajarin membodoh-bodohi anak-anak Anda di rumah dengan sedang berbicara di hadapan kami umat Islam. Jangan samakan. Karena kami lebih paham Bible. Kami menelaah Bible pakai ilmu, pakai akal. Anda menelan Bible pakai dogma. Beda kita, beda kelas. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan kebohongan Yesus. Nah, ini tak ajarin. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Bagaimana dengan Yesus? Yesus manusia dan dia anak manusia dan dia berdusta. Mari kita buktikan. Apakah dia manusia? Hanya orang gila yang mengatakan Yesus bukan manusia. Apakah dia bukan anak manusia? Hanya orang sedeng yang mengatakan Yesus bukan anak manusia. Apakah dia tidak berdusta? Hanya orang yang stupid, yang pura-pura blaan, yang pura-pura miring, yang membaca Yohanes 3 nomor 13 dan membaca 2 Raja-Raja 2 nomor 11 tidak mengatakan Yesus sedang berdusta. Yohanes 3 nomor 13. Yesus berkata, tidak ada seorang pun manusia yang pernah naik ke surga, melainkan dia sendiri. Ternyata 2 Raja-Raja nomor 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Terbukti secara Bible, Yesus berdosa karena pendusta. Berdusta. Coba. Gak usah lari ke roh, gak usah lari ke firman, gak usah, itu terlalu berat. Buktikan aja dulu kalau Yesus tidak berdusta. Dia melakukan dusta yang sangat nyata. Yohanes 3 nomor 13.
Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan aku. Kata Yesus. Faktanya 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Lebih dulu Elia naik ke surga. Tuh Yesus pendusta itu. Makanya dia bukan Tuhan. Karena dia manusia. Dia anak manusia. Dia juga berdosa. Dengan dia berdusta. Berarti dia tidak Tuhan. Bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sakit. Yesus Tuhan. Silakan. Silakan Bu Stina, dibuka mic-nya Bu. Nah, mati nih ya. Cakarut di otak Takarut deh. Mas Bro admin, silakan. Bicara nggak bicara? Ya, nyambung dong semua izin jadi nyambung. Itu mbaknya belum dibuka mic-nya. Nyambung ke yang tadi, kalau sorry Bang Suma, kalau dibilang Yesus berdusta ya janganlah, karena di situ konteksnya berbeda. Jadi di situ dikatakan turun naik, sementara Elia kan naik saja begitu. Jadi beda lah. Dan dikatakan berdusta ya tidak, itu sudah beda cerita. Dan saya sebenarnya sangat tertarik dan sepakat sekali sama pendapat Bang Zuma mengenai kata Allah. Mohon maaf ya kalau saya tiba-tiba beda ke topik yang lain, tapi itu sangat bagus sekali, sehingga hal tersebut yang membuat banyak orang salah paham. Bukan hanya orang Kristen yang salah paham, orang Islam juga banyak yang salah paham. Terutama yang jarang naik ke komal ya, yang umum-umum lah, mereka salah paham. Bahkan sampai ada lagunya yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Tuhan kita sama, hanya kita yang berbeda, yang katanya hanya caranya saja yang berbeda, padahal sebenarnya berbeda sepenuhnya. Jadi mungkin diawali dari pernyataan Bang Suma, saya sangat setuju bahwa penggunaan kata Allah ini mungkin berlebihan ya. Kalau memang tidak berkenan ya mending diganti supaya tidak terjadi salah paham. Salah pahamnya adalah dikiranya yang disebut Bapa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal bukan. Kan begitu kan, sudah jelas pernyataan di dalam Quran, lam yalid walam yulad, tidak diperanakan. Sedangkan Bapa ini kan memperanakan Yesus, berarti kan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat berlebihan kalau kita pakai, orang Kristen ya, kalau kita pakai kata Allah ini. Begitu pendapat saya Bang Suma. Ya, memang betul. Ya, jadi tidak pantas kemudian anak dewa disebut sebagai Allah atau Allah. Nah, apa yang dihasilkan dari penamaan terhadap anak dewa ini sebagai sebutan Allah? Orang Kristen yang penghujat justru ketika mereka mengambil kata Allah atau Allah atau Allah, mereka justru menyebut Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah. Dia menyebut Tuhan kami Allah. Dia menyebut Tuhan kami Allah. Bahkan kalau si CP menyebutnya lolo. Coba. Itu efeknya. Harusnya Yesus yang anak dewa ini tetap didudukkan kemudian pada porsi yang sesungguhnya. Nggak usah masuk ke dalam narasi keislaman, narasi yang keislam-islaman. Masakan orang mengambil nama Allah, disimpan di dalam Bible, diumpetin kata Allah dengan disebut Allah. Sementara Allah yang menjadi asal kata Allah di dalam Bible disebut Allah. Itu penghinaan. Itu penghinaan. Oleh karena itu benarlah kalau saudara Bro Admin mendukung orang-orang Kristen, mohon hapuskan kata Allah di dalam Bible, ganti dengan panggilan Theos atau Yahweh atau apalah yang Kristen suka, yang penting bukan ke-Islam-Islaman, agar kita saling menghargai antar pemeluk agama di Nusantara ini. Kalau tidak ada kemudian, kalau tidak ingin kemudian ada persinggungan, ada perdebatan, ya, ada kemudian
tuduhan penistaan, ada kisru antar agama, antar penduduk umat beragama di Nusantara ini, maka silakan orang-orang Kristen mengambil langkah positif, hapuskan seluruh istilah-istilah Islam di dalam Bible. Toh Kristen tidak akan jatuh miskin. Toh tidak akan membuat Pak Bombom jadi kurus. Toh tidak akan membuat Bombom jadi kaya raya dengan menghilangkan istilah-istilah Al-Quran di Bible. Justru itu akan mengangkat harkat martabat Kristen. Karena Kristen kembali kepada tempatnya. Kristen kembali kepada marwahnya. Kristen kembali kepada asalnya. Yang akan melahirkan nilai penghargaan yang luar biasa dari kami umat Islam. Tapi kalau masih nyerang Islam, inilah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Injil. Yesus anak Allah, itu kan menghina. Menghina itu. Tapi kalau Yesus adalah anak Bapa, Yesus adalah anak Dewa, Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah anak Yahweh, tidak akan ada umat Islam yang mau berdebat menghabiskan waktu seperti ini. Tidak ada. Kami semua punya pekerjaan. Tetapi karena kami juga diperintahkan untuk membentengi akidah dari serangan kristenisasi, maka kami hadir. Ketika kami angkat suara dibilang penghujat. Padahal kami hanya menyadarkan saudara Kristen yang masuk ke dalam ranah keislaman. Coba, andai saja di Bible itu tidak ada ajaran, tidak ada konsep Islam di dalamnya, tak ada istilah Islam, apa yang mau diperdebatkan? Tak ada. Kita mau berdebat apa? Coba, Hindu dengan Islam berdebat gak? Tidak. Kenapa? Ya apa yang mau diperdebatkan? Umat Islam menghargai konsep umat Islam, lakum dinukum waliyadin. Sedangkan di Kristen tidak menganut itu. Beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Apa itu? Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Apalagi? Jadikanlah, itu perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, itu perintah. Siapa yang tidak menjalankan perintah itu dosa. Kan ada perintahnya, Matius 28 nomor 19. Jadikanlah. Kalau kalian Kristen tidak bisa menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen, kalian ditolak oleh Yesus. Pemaksaan enggak itu? Pemaksaan. Ada enggak dalil seperti di dalam Al-Quran? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk agama Islam. Ada enggak seperti itu? Tidak ada. Di Kristen jadikanlah. Bentuklah. Diperintahkan untuk menjadikan semua manusia, semua bangsa menjadi Kristen. Kalau di Islam tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu silakan dengan Tuhanmu, bagiku dengan Tuhanku. Tapi kalau Kristen tidak, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan. Jadi kalau orang Kristen sebagai pengikut Yesus tidak menjadikan seluruh orang yang ada di kiri kanannya menjadi Kristen, maka dia bukan menjadi pengikut yang baik. Pemaksaan. Pemaksaan itu. Sehingga dengan adanya jadikanlah, maka Bible untuk menjadikan orang Islam menjadi Kristen, Bible dirubah